Hello guys and welcome back to my channel. Welcome back to Radiance. Pada video kali ini kita bakalan bahas tips-tips ketika akan dan sebelum mengerjakan soal KSNK tingkat kabupaten. Di tingkat manapun sih, yang penting ya tips-tips bukan buat hanya KSNK sih, untuk lomba-lomba yang lain, olimpiade yang lain. Tapi ini tertujunya ke KSN ya. Nah, kita nggak bakal bahas soal dulu karena seperti yang kita tahu, untuk pendaftaran KSNK kan bakalan ditutup besok ya, tanggal 30, dan gua nggak bakalan bahas soal lagi dan cuman bahas-bahas tips-tips aja lah, tips-tips atau hal yang perlu kalian lakukan ya sebelum mengerjakan soal KSN. Tapi sebelum kita membahas tips-tipsnya, alangkah baiknya kalau kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol merah yang ada di bawah dan juga aktifkan loncengnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pembahasan, bukan pembahasan ya, lebih ke sharing-sharing tips-tips KSNK. Oke. Ini based on true story ya, berdasarkan pengalaman pribadi gue juga. Yang pertama, ini harusnya sudah kalian lakukan di jauh-jauh hari. Yang pasti kalian juga harus persiapan, itu yang paling pasti sih. Kalau kalian nggak persiapan, kalian nggak bakalan siap. Ya iyalah, ya kalian perlu persiapkan matang-matang sebelum kalian menghadapi soal-soal olimpiade atau soal-soal KSN. Baik itu kalian review materi, belajar materi, ataupun latihan soal. Nah, setelah kalian review materi, setelah kalian latihan-latihan soal, itu wajib juga untuk mengingat-ingat ulang materi-materi dan soal-soal yang pernah kalian kerjakan sebelumnya, ya hamin berapa hari lah sebelum KSN. Dan kalian juga perlu kasih waktu lah buat otak kalian atau tubuh kalian itu buat istirahat. Misalkan belajar terus-menerus juga nggak baik juga. Intinya sesuai porsi lah, jangan terlalu dipaksain juga, jangan pakai sistem kebut semalam, itu kurang efektif sih menurut gua. Oke, untuk yang kedua atau selanjutnya ialah yang pasti kalian juga harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ketika kalian mengerjakan soal-soal KSN, kalian bisa dipermudah, diperlancar, dan kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, selanjutnya yakni kalian itu harus percaya diri, harus tenang, harus ya jangan gugup lah. Kalian harus pede dengan jawaban yang kalian pilih. Dan yang ini yang poin penting sih. Ini juga gue itu sering banget waktu ngerjain soal KSN itu nggak tenang. Alhasil, kalau kalian nggak tenang, konsentrasi kalian itu bakalan buyar. Dan kalian bakalan lupa materi-materi soal-soal yang pernah kalian kerjakan. Jadi kalian harus tenang, kalian harus nyaman, dan kalian itu jangan gugup ketika mengerjakan soal. Biasanya nih, siswa-siswa itu gugup atau nggak tenang ngerjain soal itu karena waktu. Kan waktu yang diberikan untuk terutama informatika ya, untuk informatika kan waktunya 2 jam atau 120 menit. Nah, sedangkan soal yang diberikan itu ada 40 soal. Bentar, iya 40 soal. Jadi setidaknya itu kalian satu soal itu dikerjakan dalam 3 menit. Ini juga termasuk ke tips yang selanjutnya, yakni manajemen waktu. Nah, di sini juga kalian perlu banget yang namanya manajemen waktu. Nah, cara memanagenya ialah kalian itu kerjakan soal yang mudah-mudah dulu. Habis itu soal-soal yang susah. Kalau kalian mengerjakan soal-soal yang susah dulu, otomatis waktu kalian itu akan terkuras habis di soal-soal yang susah. Apalagi kalau soal-soal KSN kan, ini kalau misalkan kalian salah, kalian dapat nilai minus atau negatif. Jadi kalian usahakan kerjakan soal-soal yang mudah dulu, yang pasti, yang menurut kalian itu yang pasti kalian bisa jawab dengan benar. Kalau kalian
kurang yakin atau ragu dengan soal itu, skip aja langsung ke soal yang selanjutnya. Nggak usah dipikirin, next langsung aja yang gampang-gampang. Nggak mesti semua soal itu dikerjakan ya. Ingat, karena soal KSN atau soal Olimpiade, biasanya itu kalau kalian jawabnya salah, dapat nilai negatif atau nilai minus. Jadi kalau misal kalian nggak yakin, mendingan nggak usah dijawab. Mendingan jawabannya kosong daripada kalian jawab, kalian nggak yakin dan malah salah. Itu fatal. Itu yang sering banget yang dialami oleh beberapa siswa. Mereka kerjain semua soalnya, ngebetulin benar salah, dan alhasil nilai mereka itu bisa sampai minus sekian dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa kalian cuma ngerjain soal 10 ataupun 20 ataupun 15, nggak apa-apa, asalkan bisa benar semua. Daripada kalian ngerjain soal 40 tapi yang benar, misalkan yang benar 15, yang salah berapa, 25, itu kan sayang lah, nilainya nanti malah sedikit. Oke, ada tips tambahan lagi sebenarnya. Ini terkhususkan untuk soal-soal informatika ya. Nah, saya contohkan itu nomor 9 ini. Ada beberapa soal di informatika ini yang sebenarnya ya bisa kalian kerjakan tanpa kalian cari jawabannya. Maksudnya kayak gini, caranya itu dengan cara eliminasi. Atau caranya itu tinggal kalian pakai jawaban yang ada di ABCDE atau di pilihan gandanya. Kayak soal nomor 9 ini, kalau kalian cari jawaban pastinya, jawaban benernya, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kalian pakai cara eliminasi, itu bakalan lebih mudah. Yang ya kita kan udah bahas ya di soal nomor 9 yang video kemarin, caranya eliminasi kita pakai pernyataan, habis itu kita cocokkan dengan jawaban, kayak gitu. Kayak gini juga bisa digunakan untuk soal-soal yang lain. Itu sih, kalau kalian bingung, kalian nggak nemu jawabannya, kalian bisa pakai cara eliminasi, kayak gitu. Cukup sekian untuk tips-tips KSNK, terutama KSNK Informatika yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal KSNK nanti. Dan ingat, kalian itu harus tenang, kalian harus nyaman mengerjakan soalnya. Terus jangan lupa untuk selalu berdoa biar dimudahkan ketika mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Goodbye.